saya menginginkan dan kita itu harus memberikan penyadaran kepada masyarakat di sana, masyarakat kebesaran masyarakat Melayu, kebesaran masyarakat Jawa, kebesaran masyarakat Nusantara, bahwasanya mereka punya nilai-nilai kehidupan dan peradaban yang sangat luar biasa. Ya, artinya kalau semua ada sesuatu yang mau mengacaukan, kita hadapi semuanya. Karena ini adalah pembelaan terhadap bangsa dan leluhur kita. Jadi tidak boleh ada kata mundur. Karena ini adalah bangsa kita, tidak boleh ada yang acak-acak. Sejarahnya harus diluruskan. Tidak boleh ada tuan di Indonesia. Tuan di Indonesia adalah kita sendiri sebagai bangsa Indonesia, tuan kita. Subscribe Hakim Abinada channel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Masyaallah, kami para pengurus PWI baik tingkat pusat, kabupaten, wakil khusus, wakil ketua umum pusat PWI, Kecamatan Tidak Al-Badani, Panglima Laskar Sabilillah Pusat, Syarifuddin, dan para pengurus-pengurus PWI dan komandan Laskar Sabilillah dari berbagai tingkatan. Alhamdulillah wa syukurillah, seiring dengan perjalanan waktu ini, kita alhamdulillah organisasi ini semakin mengalami peningkatan dan semakin mendapatkan apresiasi dari seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah. Kemarin kita juga sudah ke Batam. Di Batam juga alhamdulillah sudah melantik, ada Laskar Sabilillah di sana, ada pengurus wilayah, pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia, yaitu Kepulauan Riau. Mudah-mudahan mereka juga bisa membentuk di tingkat kabupaten-kabupaten. Dan di Batam ini memang sangat luar biasa yang saya lihat, karena mungkin itu tanahnya itu tanah yang sudah diplot oleh pemerintah untuk menjadi kawasan-kawasan seperti halnya Singapura, kawasan bisnis atau kawasan baru, sehingga ada beberapa tanah rakyat itu yang kadang-kadang digusur. Ini yang kadang-kadang membuat rakyat ini perlu didengar aspirasinya, karena pemindahan daripada satu kampung itu bukan hanya mereka, bukan hanya kehilangan, yang hilang bukan hanya material, tetapi juga sejarah mereka pun hilang. Itu yang harus kita perhatikan oleh kita. Dan termasuk juga urusan kita masalah situs dan sejarah. Misalnya ada beberapa makam yang sangat luar biasa. Ada beberapa makam, namanya makamnya Sayyid Abdul Rahman bin Abdul Aziz. Ini dari Maroko. Saya ziarah ke situ. Saya titip juga kepada kuncennya, namanya Bapak Muhammad Arifin, karena ada beberapa oknum-oknum habaib yang sudah datang ke situ. Bahkan menawarkan beberapa dana untuk pembangunan. Tapi Pak Muhammad Arifin ini kekeh. Artinya bahwasannya jangan sampai ini sejarahnya dibelokkan, karena beliau ini bukan Habib dari Yaman, tetapi beliau ini dari Maroko. Bahkan dari Marokonya juga datang ke situ. Akhirnya saya cuma berpesan dan titip di sana. Cuma kawasan itu memang ada kawasan yang mau digusur gitu kan. Sehingga ada satu dukungan advokasi hukum supaya situs yang ada di Sayyid Abdul Rahman ini jangan sampai tergusur. Maka di sana insya Allah nanti mungkin kita bisa bahu-membahu di antara bidangnya masing-masing, di divisinya masing-masing. Barangkali ada yang di pusat atau di mana, itu bisa membantu yang ada di Batam. Walaupun di sana juga sudah ada persiapannya, advokasinya ada, dan yang lainnya ada. Ya mudah-mudahan kita bisa saling bantu, nanti bisa ada komunikasi di Kepulauan Riau itu. Nomor selanjutnya juga di Riau. Di Riau juga saya juga datang ke sana, ke makamnya Syarif Abdul Karim ya kalau nggak salah. Beliau juga syarif. Dari ternyata Kepulauan Riau itu memang kepulauan syarif, bukan Kepulauan Habib. Itu sangat jelas sekali itu.
Di sana banyak sekali syarif. Mungkin saya yakin para ulama, para kiai Riau itu masih syarif itu. Karena mereka keturunan para syarif-syarif masa lalu. Sampai yang ada di kerajaan Sultan mungkin Siak, ada yang kepulauan kerajaan Riau Siak, ya. Itu kan masih ada hubungannya dengan Johor Malaysia, dan Johor Malaysia ini masih ada hubungannya dengan Cirebon. Nasab kita yang ada di Cirebon itu juga selalu konfirmasi dengan yang ada di Johor Malaysia. Jadi artinya kita ini masih satu keluarga. Maka ketika di bandara turun, bandara Pekanbaru, ternyata namanya juga Syarif Kasim. Itu syarif jelas itu. Beliau hidupnya sebelum Habaib datang ke sini, sebelum imigran Yaman datang ke sini dibawa oleh Belanda, beliau sudah ada mengislamkan orang Riau. Ini saya menginginkan, dan kita itu harus memberikan penyadaran kepada masyarakat di sana, masyarakat kebesaran masyarakat Melayu, kebesaran masyarakat Jawa, kebesaran masyarakat Nusantara, bahwasanya mereka punya nilai-nilai kehidupan dan peradaban yang sangat luar biasa. Ini cuma karena memang ini sementara ini ditutup oleh doktrin-doktrinnya para habaib yang kadang-kadang nggak masuk akal dan kadang-kadang membutakan mereka dengan satu iming-iming bahwasanya akan mendapatkan syafaat, akan mendapatkan surga dan segala-galanya, seperti yang didoktrinkan oleh data-data yang sudah tersebar masalah yang berkaitan dengan data-data Rabitatul Alamiyah itu seperti itu. Jadi artinya memang kita harus menyadarkan dengan sabar kepada mereka supaya mereka mau kembali kepada leluhur mereka, supaya mereka berbangga dengan apa adat budaya peradaban Melayu mereka. Kita bangga dengan Jawa kejawaan, dengan Sunda mereka. Jadi Nusantara itu besar daripada yang ada di Yaman, yang dimiliki oleh para habaib gitu. Cuma doktrinnya karena sudah lama di sana, jadi kita harus mengadakan pendekatan secara persuasif, karena bagaimanapun mereka itu adalah saudara-saudara kita, bukan sekedar seagama, mungkin juga masih ada saudara senasab. Maka dari itu kita masih makin persuasif penyadarannya adalah dengan cara keilmuan. Kemudian masalah yang berkaitan dengan mukernas. Mukernas ini tujuannya adalah untuk mempertajam pelaksanaan yang disebut dengan tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Itu harus masing-masing divisi harus mengemukakan, dan saya memohon kepada panjenengan semua yang ada di daerah itu bisa mengusulkan beberapa program-program nanti. Di Mukernas itu ada satu program yang berlian, pikiran yang jitu, bagaimana tentang masalah yang berkaitan dengan pertahanan kenusantaraan, pertahanan kesejarahan yang berkaitan dengan leluhur yang ada di Nusantara, dari mulai Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, Nusa Tenggara sampai Madura, Jawa, Sunda, semuanya. Ini barangkali ada satu ide yang berlian nanti kita tuakan ada di Mukernas ini. Maka dari itu hendaknya kita semua mempersiapkan satu usulan-usulan nanti yang harus diusulkan di Mukernas ini, karena ini pekerjaan kita yang sangat banyak. Dan yang nomor selanjutnya, saya menginginkan untuk tahap pertama nanti kita rame-rame rantas. Kalau kita ini mendukung uang banyak dulu susah bekerja. Ibarat kita itu begini, kata Allah Subhanahu wa taala itu adalah fantashiru fil ardh wabtaghu ma kataballahu lakum. Allah berbicara, udah kamu menyebar jalan aja dulu, kamu gerak aja dulu, baru carilah itu anugerah Allah. Artinya mencari anugerah Allah setelah kita bergerak. Kalau kita nggak bergerak, nanti anugerah Allah nggak akan kita dapatkan. Maka di sini harus ada satu pergerakan yang nyata dan real. Ya, memang waktu kemarin itu adalah kita pembenahan struktur organisasi, ya. Sekarang insya Allah struktur organisasi sudah mulai lengkap. Nanti yang menyusul nanti akan saya berikan SK secara langsung personalitinya itu. Nah, nanti. Jadi jangan bosan-bosan dan jangan takut untuk mengusulkan sesuatu, baik itu merupakan personality untuk dijadikan pengurus di pusat, atau seumpama dewan pakar, atau seumpama yang lainnya. Itu program-program itu usulkan semua, karena ini demi kemaslahatan kita semua bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia harus tetap utuh, dan bangsa Indonesia harus dimiliki oleh orang Indonesia, jangan dimiliki oleh orang lain. Dan yang harus berkuasa di Indonesia harus kita semua orang Indonesia, bukan orang lain. Dan
paling besar, paling mulia, paling tinggi derajatnya di Indonesia bukan orang lain, tapi harus orang Indonesia. Supaya kita ini jangan sampai kita diperbudak di daerah sendiri. Kita dirampok tapi di rumah kita sendiri. Bahkan kita kadang-kadang salamannya dicucuk juga. Ada pencuri yang mau masuk mau nyuri kok malah salamannya kita nyucuk gitu kan. Aneh juga kita. Ini sebuah sopan santun apa kebodohan saya sendiri kadang-kadang nggak ngerti juga ini. Nah ini jadi ini betapa pentingnya Mukernas. Maka Mukernas ini adalah satu yang diperlukan adalah satu dari pengurus. Tidaknya pengurus-pengurus yang ada di daerah dan di provinsi itu segera diperlukan supaya kita jangan terlalu bertele-tele pengurus. Sehingga dalam beberapa bulan ini pengurus yang sudah dilantik, yang sudah dilaksanakan selesai. Ya. Kemudian yang lainnya cepat bicara program, penerapan program. Kemudian setelah program, saya mohon ada pergerakan untuk apa? Untuk mendirikan kantor, minimal kantor untuk wilayah. Secara itu aja, secara acak aja. Artinya cara siapa yang mungkin? Siapa yang mungkin? Nanti kita juga akan gini. Jadi itu diantaranya adalah dari KTA, mungkin kita juga dapat dana dari situ, nanti akan mendirikan semuanya untuk kemaslahatan bersama. Ya diantaranya adalah untuk pembuatan kantor pusat. Nomor selanjutnya adalah untuk nanti sebenarnya untuk membantu program-program atau seumpama barangkali di daerah itu ada program-program yang membutuhkan dana, dan khususnya lagi adalah untuk pembuatan kantor supaya pergerakan Wali Songo ini punya pusat. Artinya punya pusat, punya pergerakan, punya tempat yang fokus untuk pergerakan itu. Pusat ini maksudnya bukan pusat di sini ya, tapi punya fokus. Bahwasannya di Jawa Timur kantornya di sini seperti pergerakan Nahdlatul Ulama itu. Jadi kita sama-sama berusaha tahun ini, di samping kita ini melaksanakan fungsinya masing-masing, kita pasang kuping, pasang mata, kita cari situs-situs. Kalau seumpama situs itu di situ sudah mulai ada di Bali kan, kita bergerak. Bahkan kita mencari ada situs yang masuk di dalam sebelum situs sejarah ya. Iya, itu bisa kalau seumpama ada yang memalsukan, ada yang merubah, nanti berhadapan dengan hukum. Tapi yang paling berbahaya ini kalau seumpama ada makom-makomnya tidak masuk dalam situs, sehingga kalau mereka ba'alikan, mereka tidak terjerat hukum. Nah ini makanya harus dijaga oleh kita semua ya. Termasuk saya sudah memberikan mandat langsung kepada kepada PWI Jawa Timur untuk bergerak mengadakan pergerakan untuk mengadakan investigasi dan observasi yang berkaitan dengan Mbah Sunan Bonang dengan yang makam di pinggir-pinggirnya itu kan ada makam Balawi, ada Mbah Alwi itu diinvestigasi, diobservasi kita. Kenapa? Ini kita pergerakan Wali Songo, Mbah Sunan Bonang itu termasuk Wali Songo yang pokok. Jadi jangan sampai kita bergerak beliau di nomor 2. Sebab apa? Walat kita yang lain diurus Mbah Sunan Bonang. Kemudian jadi ada beberapa di antara program itu. Kemudian framing masalah yang berkaitan dengan Wali Songo. Kita ini baik secara media ataupun secara sosial itu harus bisa membuat warna Indonesia ini warna Nusantara, jangan warna Ba'ali. Seperti contohnya seperti ini ya. Kalau supaya kita ada acara haul, itu yang dimunculkan itu adalah budaya kita. Kalau yang ada di Padang ada tari piring, ada tari apa. Kalau di Sumatera, kalau di Aceh mungkin ada tari saman. Kalau seumpama di Nusa Tenggara Barat mungkin ada tari apa. Kalau di Jawa ada tari apa. Saya itu dulu pernah, saya bilang coba kalian semua kalau seandainya ada maulid Nabi itu jangan selalu pakai hadroh, walaupun hadroh itu juga, sebab biasanya hadroh itu kan satu alat yang digunakan oleh para ba'ali untuk menundukkan ya, untuk melumpuhkan, untuk menutupi budaya-budaya yang ada gitu kan. Sebetulnya alat itu nggak salah, nggak jadi masalah kita hadroh
hadron juga nggak ada masalah. Kita belokkan aja, artinya kita ambil kita untuk Alatnya sama. alatnya sama, tapi kita gunakan untuk yang hadron, untuk kita jangan sampai lupa sama budaya-budaya. Nah, maka dari itu alhamdulillah di Wonosobo itu saya ketika itu Maulid Nabi itu sholawatnya itu pakai gending, pakai gendang, pakai gending, itu cukup khidmat juga. Kemudian langgamnya, sholawatnya langgam Jawa, waduh, itu sangat asik sekali. Saya bicara Maulid Nabi itu disitu, ya Allah, sangat khidmat sekali. Lebih khidmat daripada yang hadran biasa tangannya di atas itu. Konser. Iya, itu saya lebih khidmat. Masya Allah, orang semua tenang mendengarkan itu. Sangat. Nah, itu nanti kita kembangkan budaya kita. Maka dari itu setiap ada pelantikan, saya tadi sudah bicara juga, saya juga pernah bicara juga pada pengurus yang ada di Pemalang. Setiap ada acara pelantikan, hendaknya kita adakan pawai budaya. Harus ada pawai budaya. Sebab itu bagian daripada perjuangan kita mengindonesiakan kembali orang Indonesia. Pawai budaya. Jadi kalau di Banyumas kan ada ada kentung. Kalau di Jawa Barat kan ada angklung, ada calung. Ini calung ini sudah hampir hilangin calung. Kan ada angklung, ada calung itu. Calung itu bagus. Tinggal nanti gerakannya, kemudian isinya nyanyian diganti sholawat, kemudian juga untuk humor-humornya juga jangan dihilangkan. Tampilkan itu. Budaya tari, ya kan? Kemudian juga seperti yang ada di Jawa itu, diantaranya adalah palang pintu itu kan? Ada palang pintu, kita kembangkan itu. Kemudian juga yang tari-tari yang diarak-arak itu kan? Ya, Reo. apa namanya? Ya reog, yang iya kayak model begitu. Singo Baro. Itu di arah-arah kan biasa orang Betawi itu yang ada itu ya. Itu ondel-ondel. Itu harus kita kembangkan terus. Makanya kita itu harus banyak bekerja sama dengan dinas situs dan budaya pariwisata, itu harus banyak kerjasama seperti itu. Nanti sehingga kita itu kerjanya betul-betul real dan juga secara hukum juga nanti kita saling membackup. Ya. Kemudian masalah yang berkaitan dengan Mbah Sunan Bonang itu saya minta kepada panjenengan yang dari Jawa Timur hendaknya diapresiasi secara serius, karena itu salah satu pokok perjuangan kita ya. Kalau kita tidak bisa memperjuangkan Mbah Sunan Bonang, ya buat apa kita ada kata-kata Wali Songo-nya? Ganti aja itu selain Wali Songo, karena Mbah Sunan Bonang itu kan termasuk Wali Songo. Jadi kalau kita itu bisa memperjuangkan orang ini, Wali Songo-nya bagaimana? Sudah tahu di situ banyak makamnya Habib, ini makamnya benar apa tidak? Kalau benar nggak usah dirubah, kalau tidak benar ya harus dibenerin. Kita bukan mau menghilangkan Mbak Ali, bukan sama sekali. Kita kalau memang itu Mbak Ali ya udah, tapi kalau bukan Mbak Ali ya harus diganti, dibenarkan. Ya, jadi masalah seperti itu. Jadi maka dari itu ini program yang sangat penting sekali. Maka di sini mungkin ada beberapa pengurus yang harus di SK-kan. Saya tadi sudah bilang sama kesekretariatan khususnya Mas Ken dan Syarif Azizen bahwasanya untuk masalah SK khusus yang ada di Jawa Timur, karena ini spesial case untuk beresi Sunan Bonang, maka dari SK-nya nanti dikirimkan dulu, walaupun seremonial pelantikannya nanti bisa menyusul. Kalau untuk yang lain sebaiknya ya bersamaan dengan pelantikan dengan baik, karena ini ada tugas. Kemudian yang di Garut itu coba nanti menjaga ada Sunan Gadok. Kemudian ada lagi ini makam baru yang di pinggir jalan di sawah, itu di daerah apa itu namanya? Saya pernah ziarah ke situ, bahkan saya pernah dengan bupatinya ketika itu ada acara di situ. Itu bagaimana sejarahnya, itu siapa? Ya. Kalau memang itu Mbak Ali, memang benar Mbak Ali, ya kita nggak usah rubah, karena merubah makam teman-teman. Tapi kalau seumpama itu bukan Mbak Ali, ya harus dibenerin sejarahnya. Maka dari itu
Kita tidak mau merampas orang, tetapi kita membenarkan apa yang salah, harus kita luruskan. Ini tugas kita ya. Siapapun presidennya, PWI dan Laskar Sabilillah tetap bergerak. Tetap harus bergerak. Dan kita nanti juga mengadakan pendekatan, bertemu seumpama dengan presiden kita dalam rangka kenusantaraan, kemaslahatan kerakyatan. Itu kita harus bekerja sama baik dengan pemerintah. Maka dari itu, kepada seluruh anggota PWI dan Laskar Sabilillah, mari kita kembali kepada rumah, kembali ke rumah sendiri, yaitu ke PWI, ke NU. Nggak usah mikirin politik lah, politik cukup di tangan, setelah itu udah dilepas saja. Jadi artinya kita ini tidak usah terpengaruh oleh perbedaan politik, tapi kita harus netral ya. Itulah yang namanya politik, memang berbeda-beda. Nanti kemudian saya menginginkan dalam tahun ini bukan sekedar secara program tuh harus ada harus ada jasa, bukan jasa, harus ada pergerakan real. Apakah berupa mencatat ya, mendeteksi beberapa situs-situs yang ada, dicatat, bekerja sama dengan Pak Kubunya, bekerja sama dengan Bupati, bersegala dengan departemen yang terkait ya, kemudian mencatatnya, kemudian terus diintervalisi, kemudian kemudian juga nanti diadakan satu pembenahan, dibuat kuncen gitu kan. Di samping kita juga harus mengadakan pelebaran sayap yang ada di Kalimantan, yang ada di NTB, ini saudara-saudara kita diharapkan untuk bisa membentuk Laskar Sabilillah dan pergerakan Wali Songo dalam rangka mempertahankan dan membentengi leluhur dan sejarah dan situs-situs budaya yang ada di Indonesia ini. Maka dari itu, sehingga nanti PWI dan Laskar Sabilillah ini adalah sangat berguna dan bagi kemaslahatan negara dan bangsa Indonesia ini, dan khususnya dalam masalah yang berkaitan dengan sejarah. Kemudian ketika nanti kita sudah fix ya, ada yang Ki Imat katakan tadi, kita itu sudah tidak usah berdebat masalah nasab lagi, karena udah fix tuh. Karena nasabnya Bang Alwi itu memang sudah putus. Karena apa fixnya? Wa fi anfusikum afala ta'qilun. Ayatnya Allah ada pada diri kalian sendiri, yaitu tes DNA, dan DNA udah selesai. Ternyata Yahudi Askenazi ya udah, karena diterima saja. Tinggal apa? Saya tidak membenci habaib, tetapi habaibnya harus menerima. Kenapa? Sebabnya jangan sampai menyalahi, nggak mau menerima ilmu. Nanti kita semuanya sudah persiapkan ya, artinya kalau semua ada sesuatu yang mau mengacaukan, kita hadapi semua. Karena ini adalah pembelaan terhadap bangsa dan leluhur kita. Jadi tidak boleh ada kata mundur. Karena ini adalah bangsa kita, tidak boleh ada yang acak-acak. Sejarahnya harus diluruskan. Tidak boleh ada tuan di Indonesia. Tuan di Indonesia adalah kita sendiri sebagai bangsa Indonesia, tuan kita. Baik, kalau demikian, ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.